Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wasiat yang lain dari beliau Imam Abdullah bin Ala bin Haddad setelah beliau mengakui kekurangan, kelemahannya, wala haula wala quwwata illa billah, beliau memulai wasiat dengan memuji Allah serta sholawat kepada Nabi SAW agar insyaallah wasiat ini bermanfaat bagi beliau dan siapapun yang ingin mengambil wasiat tersebut. Amma ba'd, kemudian beliau mengatakan, ketahuilah wahai para orang yang menginginkan kedekatan kepada Allah, yang ingin untuk berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah, yang sampai ke martabat yang tinggi yang diridhai oleh Allah, bahwa sesungguhnya modal seluruh para aulia Allah adalah bagaimana mengumpulkan hati untuk cinta kepada Allah, fokus hanya untuk Allah, dan kemudian dalam batin hanya Allah, dan yang zahir hanyalah untuk berbuat taat kepada Allah, berharap untuk bisa dekat dengan Allah. Kalian minta kepadaku semoga Allah memuliakan kalian dengan taufiknya, khususnya para muridin, para orang-orang yang ingin berjalan di jalan ahli tasawuf, untuk aku menulis wasiat singkat yang pas untuk keadaan kalian, dan dengannya insya Allah kalian akan mendapatkan satu kenikmatan dalam beribadah, faedah yang akan kembali kepada kalian. Maka aku jawab dengan harapan insya Allah akan membawa manfaat, dan kalau kau melakukannya aku mendapat manfaat, adal ala khair kafa'ilih, dan begitu juga doa kalian kepadaku. Ketahuilah bahwa paling sempurnanya wasiat dan manfaat itu wasiatnya Allah kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita, sebagaimana dalam Al-Quran, walaqad wasaina alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan aku wasiatkan kepada mereka orang-orang yang diturunkan atasnya kitab sebelum kalian, untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umatnya, apa itu? Yaitu tamassuk bil kitab wa sunnah. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan bahwa untuk kita itu senantiasa berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dan riwayat kitab dan itrati ahlul bait. Fa'alam, maka ketahui idza alimta dzalik, kalau kalian sudah tahu itu semua, ya, maka sebagaimana hadis Nabi, ma in tamassaktu bihima lan tadillu ba'di abada. Aku beri wasiat, apabila kau berpegangan dengan kedua ini, kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab dan sunnah, kitab dan itrah. Fa'alam an usika bihifdzil usulil arba'ah. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah aku wasiatkan kepada kalian untuk menjaga 4 pondasi ini. Lazimi, istiqomai, karena inti dari perkara ini di situ. Ini adalah permulaan yang apabila permulaan ini kau berhasil, kau akan sampai pada puncaknya. Kalau ini nggak berhasil, kau nggak akan pernah sampai dalam puncak. Man lam yujahid fin bidayah lam yushahid fin nihayah. Yang tidak mau berupaya dalam permulaan ini, dia tidak akan pernah nyampai kepada akhir ini. Kemudian apa 4 tersebut? Yang pertama, menjaga kewajiban-kewajiban yang batin. Apa kewajiban batin itu? Ikhlas. Ikhlas itu hanya menyatukan tujuan untuk Allah yang Maha Satu. Ini adalah yang pertama, jaga kewajiban batin. Kewajiban batin ini ikhlas dalam amal. Adapun kewajiban zahir seperti sholat, ya, ini adalah wukuf, bersimpuh, wal maful wal qiyam baina yadil malikil a'la. Untuk kalian menjaga sholat
Karena sholat ini adalah bersimpuhnya dan berdirinya engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jaga, yang pertama, jaga kewajiban batin ikhlas, jaga kewajiban yang zahir macam-macam seperti sholat, dan jaga kekhusyukan dan lainnya. Yang kedua, pondasinya adalah tarkul ma'asi al-batinah, tinggalkan kemaksiatan yang batin seperti mengikuti hawa nafsu, kemudian sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah, riya, sombong dan lain-lain. Itu jaga hati dari maksiat itu. Dan maksiat yang zahir banyak diantaranya kamuzamah, kalau kamuzahamati abna'i zaman, seperti serakahnya kamu mendekat kepada para orang-orang kaya atau para pejabat demi untuk mendapatkan bangkai. Apa bangkai itu? Dunia. Ya, jadi kalian ini lucu, rebutan mendekat seseorang yang rumahnya itu tempat bangkai. Dunia ini kan diistilahkan oleh Rasulullah seperti bangkai. Nabi SAW pernah beliau itu lewat di satu tempat, ada bangkai yang baru. Kemudian sahabat bertanya, kemudian sahabat berkata satu sama lain, baunya gak enak. Kemudian Rasul bertanya, kenapa? Atas apa kalian itu jijik bau bangkai yang gak enak? Ketahuilah bahwa dunia di sisi Allah itu lebih hina, lebih menjijikkan daripada bangkai. Nah, untuk bangkai ini kalian bunuh satu dengan yang lain. Untuk bangkai ini kalian kejar, kalian cium tangan. Ada orang karena uangnya banyak, jabatannya, terus kamu datang salaman cium tangan. Kenapa? Bangkainya banyak. Ya, lucu. Itu bangkai banyak, yang punya bangkai banyak, kenapa dihargai? Kenapa diagungkan? Agungkan dia umat Nabi Muhammad, enggak apa-apa. Agungkan dia orang beriman, harus. Tapi mengagungkan karena dunianya, kita mengagungkan bangkai. Yang ketiga adalah mulazamatul iftiqar wal ittirar Allah. Senantiasa iftiqar, senantiasa merendah, senantiasa kembali kepada Allah. Dzillah wal inkisar baina yadillah. Jangan sombong sama Allah, terus sujud sama Allah. Katanya Habib Umar, kalau sujud dhahir, jidat nempel di tempat sujud, itu bisa berdiri. Tapi al-qalb idza sajada lam yarfa' ba'da dzalika abada. Hati ini kalau sudah sujud sama Allah, enggak akan lagi tidak, enggak akan lagi julus, enggak akan lagi qiyam, sujud terus sampai mati. Sekarang bagaimana mensujudkan hati kita? Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku, rahmatku, kasih sayangku, cintaku kepada hamba yang menghancurkan hatinya karenaku. Artinya yang tazallul, yang rendah, enggak merasa punya apapun ya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tawakkul wal i'timad Allah, yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iktifa wal istighfar wal isti'anah billah wahda. Hanya kepada Allah cukup, hanya harus cukup. Anak punya Allah, bebas. Ma'i Rabbi wa bas. Aku punya Allah dan cukup. Ada orang bersandar dengan pejabat, bisa mati. Orang bersandar dengan orang kaya, bisa mati. Orang bersandar dengan benda, bisa hancur. Tapi yang bersandar kepada Hayyul Ladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, maha kuat, tidak akan pernah hancur, itu orang yang pintar. Maka daripada itu, kita diajarkan untuk tawakkul, bersandar kepada Allah dalam segala hal. Iktifa, cukup Allah. Wal istighfar, hanya kepada Allah meminta ampunan dan meminta bantuan hanya kepada Allah, baik ketika di sir sendiri, ketika di hadapan orang. Tapi jangan cuma lisan, mahi Rabbi, aku punya Allah, aku punya Allah, aku punya Allah, tapi hatinya nggak sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.